Apa ciri-ciri wali malamatiyah? Semakin dia tinggi makom kewaliannya, semakin dihujat oleh orang. Dituduh penyihir lah, dituduh nasabnya tidak benar lah, dituduh halu lah, dituduh anti syariat lah, dituduh macam-macam. Kalau tidak ada tuduhan, bukan malamatiyah. Jadi selama masih ada yang mencaci maki, bahkan mungkin di antara antum ini ada yang mencaci makinya, berarti sahihlah ungkapan wali malamatiyah. Maka saya tidak marah kalau saya menyebut wali malamatiyah masih ada, tapi itu tidak banyak. Kita sebutkan dulu, ada namanya Qudayb Alban. Qudayb Alban guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, murid dari Syekh Abdul Qadir, guru dari Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau menzahirkan tidak pakai syariat di depan orang, tapi beliau tidak anti syariat, itu bedakan. Kalau ada orang mabuk, kita kafirkan atau kita sebut dia pemaksiat? Ada orang kita ke masjid tapi dia tidak sholat, kita kafirkan atau kita katakan dia fasik? Qudayb Alban uji seorang qadhi, imam di tempatnya. Dia si qadhi masuk masjid, dia tidak sholat, dia di depan masjid. Sehingga si qadhi mulai dari takbir sampai assalamualaikumnya dia bayangkan, itu kenapa orang dibilang wali tapi nggak sholat sama kita? Wali apaan dia itu? Itu terjadi Pak, akan terjadi terus. Maka tanda kebenaran ada wali malamatiyah, ulama-ulama, fuqaha akan mengkafirkannya, akan memurtadkannya. Karena saya membuka ini, kita tunjuk kalau ada loh, kita pun dituduh murtad. Alhamdulillah ya. Dari dulu sudah begitu Pak, sudah sunnatullah. Saya dapat kabar dari Guru Wildan, ternyata dulu Abah Guru Sekumpul mau difatwakan juga sesat oleh ulama sebanjar. Tinggallah tanda tangan tauqi dari Guru Anang Sya'rani. Ternyata beliau setelah tidak tahu dapat isyarat atau musyawarah, beliau tidak mau tanda tangan. Berhentilah usaha orang yang hasud. Jadi dulu yang anti ke ulama juga ulama, yang anti dengan torikot orang torikot juga nanti, yang anti kitab ini orang bisa baca kitab juga, orang yang ngaku nanti pewaris ilmu Syekh Datuk Kalampayan juga, siap-siap guru dituduh sesat. Akan begitu ya, akan begitu. Saya disebutlah berguru kepada wali majzub, wali gila. Mereka buatlah video, ada orang gila lari, Wali Ar-Razi. Saya suka berguru ke siapa aja Pak. Jangankan ke ulama, ke orang main biliar saya berguru Pak. Mereka bayangannya ulama itu mesti pakai kayak beliau nih ya, kayak sarung, kayak saya maksudnya. Pakai begini, pakai kopiah, pakai serban. Itu bayangan orang awam. Sayangnya dia menyandang pakaian ulama, tapi pikirannya masih awam. Yang terbayang sama dia wali itu di tengah hutan ya. Akhirnya banyaklah wali-wali baru disadari setelah dia mati. Ini pesan dari Abah Lutfi Al-Habib Lutfi ya, pimpinan Jatman, imamnya Jatman, Sayyidul Mursyidin, sayyidnya para mursyid, Sayyidul Habaib. Apa kata beliau? Kita ini maddah al-kubur. Kita ini pemuji orang yang sudah mati. Udah mati baru diyakini kewaliannya, sudah mati baru percaya dia wali Allah. Waktu hidup dihujat-hujat, waktu hidup dibilang gila. Jangan dikira Datuk Kalampayan dulu masa hidupnya aman-aman. Dia ngalami seperti yang dialami sekarang oleh para masyaikh-masyaikh kita, sama Pak ya. Supaya mudah-mudahan datang jazbahnya Allah,
Apa arti jazbah tadi? Tarikan cinta Allah. Itulah sebabnya kenapa orang jazbah senang berteriak lagi zikir Allah, itu jazbah. Disebut juga wujdan, rasa yang wujud di dalam diri lalu dia tertarik. Bahkan dulu masyaikh kami pingsan guru kalau ngaji begini, pingsan. Tidak jarang juga yang berteriak. Seingat saya waktu pengajian di mana ada salah satu jamaah kita berteriak Allah, ya, tiba-tiba ada isyarat cara menenangkan dia waktu itu, ya. Saya begini waktu itu, tapi itu nggak dibuat-buat Pak, itu begitu aja, nggak bisa diulang lagi. Ya. Orang itu disebut mengalami jazbah, tapi itu jazbah dalam thariqah masih bisa dijaga. Nah, kalau jazbah yang kamilah seperti terjadi pada Al Habib Syekhan, itu kamilah. Nah, orang-orang begitu hukumnya dihukumi seperti orang mabuk cinta kepada Allah. Kita nggak boleh menghukuminya dengan hukum syariat seperti biasa. Atas abdun, ya, yang demikian itu, atas hamba yang demikian itu, hingga hairan. Hairan itu salah satu ahwal yang terjadi pada sufi. Imam Ibn Arabi awal nulis kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah memulainya dengan bab hairan. Bab hairan itu seperti ini. Kita kalau sholat, jika tidak diizinkan Allah, dapatkah, mampukah kita sholat? Enggak, ya. Makanya ketika ada hayya 'alas shalah, jawabannya berarti tidak sanggup aku ruku dan sujud kecuali dengan izin Allah. Oke? Saya sujud, saya ruku, kita sholat, kita ibadah, semuanya dengan haul dan kuwah. Kuwah siapa? Allah. Berarti yang menyembah siapa? Siapa yang nyembah? Saya ruku karena Allah kasih kuwah dan haul. Saya sujud, saya baca takbir karena Allah mengizinkan membantu. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku menyebut namamu. Ketika seorang hamba mengatakan Allahu Akbar, Allah sedang membantu lisan dan kolbunya membaca takbir. Maka siapakah saat itu yang menyembah? Jika dikatakan hamba menyembah dengan kekuatan dia, kekuatan Allah. Jika dikatakan Allah yang menyembah, apalagi? Masa Allah menyembah? Kan Allah tidak terhukumi syariat. Allah itu syari', bukan mukallaf. Ini namanya hairan. Ini kalau tidak dibimbing mursyid jadi majzub, jadi mabuk. Maka jangan heran jika ada orang belajar thariqah kemudian terlihat seperti hairan, setengah-setengah gila. Dia bukan gila, dia sedang mabuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada melihat orang gila Pak, husnuzon aja ya.